Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Ibu dosen dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting ini. Baik, adapun topik yang akan saya bahas pada malam hari ini yaitu paham perennialisme dalam filsafat pendidikan. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan. Yang pertama, Nani Sri Fitri Nurmini dengan saya sendiri, dan yang kedua, Novita Kaya yang berhalangan hadir, dan yang ketiga, Paskalina yang sedang sakit, dan yang keempat, Elsa Yani dan Reski Sambo tetap berhalangan hadir. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama, perennialisme. Pengertian dari perennialisme berasal dari kata dasar perennial yang berarti abadi atau kekal, yang selalu ada tanpa akhir. Perennialisme memandang pola perkembangan kebudayaan sepanjang zaman. Zaman merupakan sehingga perennialisme disebut juga sebagai tradisionalisme esensi. Esensi aliran ini yaitu menerapkan nilai-nilai atau norma-norma yang bersifat kekal dan abadi yang selalu seperti sepanjang sejarah manusia. Jadi perennialisme sering dianggap sebagai suatu aliran yang ingin kembali atau mundur kepada nilai-nilai kebudayaan pada masa lampau. Perennialisme lahir sebagai suatu reaksi dan solusi terhadap pendidikan progresif dan atas terjadinya keadaan yang mereka sebut sebagai kritis kebudayaan dalam kehidupan manusia. Untuk mengatasi hal tersebut, aliran ini menggunakan kembali menjadi yang telah menjadi pandangan hidup yang kuat untuk kebersamaan dunia dan abad. Selanjutnya, ciri-ciri perennialisme. Yang pertama, perennialisme mengambil jalan regresif, yaitu kembali kepada nilai dan prinsip dasar yang menjiwai pendidikan pada masa Yunani kuno dan abad pertengahan. Yang kedua, perennialisme beranggapan bahwa realita itu mengandung tujuan. Dan yang ketiga, perennialisme beranggapan bahwa belajar adalah latihan dan disiplin mental. Dan yang keempat, perennialisme beranggapan bahwa kenyataan tertinggi itu berada di balik alam, penuh kedamaian dan transendental. Selanjutnya, pandangan mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologi pada aliran pandangan. Ontologi, yang pertama pandangan ontologi perennialisme. Ontologi perennialisme terdiri dari perwujudannya. Benda individual di sini adalah benda sebagaimana yang tampak di hadapan manusia dan yang ditangkap dengan panca indera seperti batu, rumput, orang dalam bentuk ukuran, warna, dan aktivitas tertentu.
Dari penangkapan ini dapat dihayati perwujudan dari benda-benda tersebut, seperti bentuk dan warna. Esensi dari sesuatu adalah kualitas yang menjadikan atau yang menyebabkan benda itu lebih intrinsik daripada fisiknya seperti manusia, ditinjau dari esensianya adalah makhluk. Sedangkan aksiden adalah keadaan-keadaan khusus yang dapat berubah-ubah dan sifatnya kurang penting dibandingkan dengan yang esensial. Misalnya, orang suka bermain sepatu roda atau suka berpakaian bagus. Perennialisme mengemukakan bahwa realita itu bersifat teleologis, yang berarti mengandung tujuan. Oleh karena semua hal itu bersumber pada kenyataan yang bersifat spiritual, maka tiap-tiap itu teratah untuk mencapai tujuan masing-masing. Selanjutnya, pandangan epistemologi perennialisme. Menurut perennialisme, ilmu pengetahuan adalah segala sesuatu yang dapat diketahui dan nyata. Sedangkan hal yang dapat diketahui dan nyata itu adalah apa yang terlindungi dan kepercayaan. Jadi, jika seseorang mempercayai adanya sesuatu hal, maka hal itu adalah sesuatu yang nyata dan dapat diketahui. Sesuatu dikatakan nyata dan dapat diketahui apabila sesuatu itu benar. Kebenaran adalah sesuatu yang menunjukkan kesesuaian antara pikiran dan benda-benda. Benda-benda di sini adalah sesuatu yang bersifat abadi. Ini berarti bahwa perhatian mengenai kebenaran merupakan esensi dari hal nyata dan dapat diketahui. Selanjutnya yang ketiga, pandangan eksiologi perennialisme. Perennialisme memandang masalah nilai berdasarkan asas-asas supernatural, yakni menerima universal yang abadi. Dengan asas seperti itu, ontologi dan epistemologi tidak hanya didasarkan pada prinsip teologi dan supernatural, tetapi juga aksiologi. Khusus dalam tingkah laku manusia, manusia sebagai subjek telah memiliki potensi-potensi kebaikan sesuai dengan kodratnya, di samping kecenderungan dan dorongan-dorongan ke arah yang tidak baik. Selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan aliran perennialisme. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu kelebihannya. Yang pertama ada perennialisme mengangkat kembali nilai-nilai atau prinsip-prinsip umum yang menjadi pandangan hidup yang kokoh pada zaman kuno dan abad pertengahan. Dalam pandangan perennialisme, pendidikan lebih banyak mengarahkan perhatiannya pada kebudayaan ideal yang telah teruji dan tangguh. Ada yang kedua, kelebihan yang kedua yaitu kurikulum menekankan pada perkembangan intelektual siswa pada seni dan sains. Untuk menjadi terpelajar secara kultural, para siswa harus berhadapan pada bidang-bidang seni dan sains yang merupakan karya terbaik dan paling signifikan yang diciptakan oleh manusia. Kelebihan ketiga, perennialisme tetap terpercaya terhadap asas pembentukan kebiasaan dalam pemulaan pendidikan anak. Kecakapan membaca, menulis, dan menghitung merupakan landasan dasar. Kelebihan keempat, perennialisme memandang pendidikan sebagai jalan kembali atau proses mengembalikan keadaan manusia sekarang seperti dalam kebudayaan ideal. Perennialisme memberikan sumbangan yang berpengaruh baik teori maupun praktik bagi kebudayaan dan pendidikan zaman sekarang. Dan yang kelebihan yang keenam, siswa belajar untuk mencari tahu sendiri jawaban dari masalah atau pertanyaan yang timbul, yang timbul di awal pembelajaran. Dengan mendapatkan sendiri jawaban itu, siswa pasti akan lebih mengingat materi yang sedang dipelajari. Selanjutnya, kelebihan yang ketujuh yaitu membentuk output yang dihasilkan dalam pendidikan di sekolah yang memiliki keahlian dan kecakapan yang langsung dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kekurangan dalam aliran perennialisme ini. Yang pertama, pengetahuan
dianggap lebih penting dan kurang memperhatikan kegiatan sehari-hari. Pendidikan yang menganut paham ini menekankan pada kebenaran absolut, kebenaran universal yang tidak terkait pada tempat dan waktu. Aliran ini lebih berorientasi ke masa lalu. Uh, Kelemahan yang kedua yaitu perennialisme kurang menerima adanya perubahan-perubahan. Karena menurut mereka perubahan banyak menimbulkan kekacauan, ketidakpastian, dan ketidakteraturan, terutama dalam kehidupan moral, intelektual, dan sosial kultural. Adapun kekurangan yang ketiga, fokus perennialisme mengenai kurikulum adalah pada disiplin-disiplin pengetahuan abadi. Hal ini akan berdampak pada kurangnya perhatian pada realitas peserta didik dan minat-minat siswa. Selanjutnya, kekurangan yang keempat, mengabaikan kurikulum yang telah ditentukan. Jadi, yang menjadi tradisi sekolah mengurangi bimbingan dan pengaruh. Selanjutnya, kekurangan yang kelima, dalam pendidikan perennialisme, siswa menjadi orang yang mementingkan diri sendiri. Ia menjadi manusia yang tidak memikirkan self-disiplin dan tidak mau berkorban demi kepentingan. Selanjutnya ada pandangan perennialisme terhadap pendidikan. Pandangan perennialisme dalam pendidikan yaitu bahwa pendidikan harus berdasarkan pada nilai-nilai norma dan agama. Dapat juga dikatakan bahwa proses belajar mengajar harus dikembalikan pada nilai-nilai hukum, norma, dan agama. Pendidikan harus melahirkan orang-orang yang mematuhi norma dan tertunduk di dalam perennialisme dalam konteks pendidikan dibangun atas dasar suatu keyakinan ontologisnya bahwa batang tubuh pengetahuan berlangsung dalam ruang dan waktu ini mestilah terbentuk melalui dan berdasar pendidikan yang diterima manusia dalam keseluruhan. Pendidikan menurut aliran ini adalah suatu upaya mempersiapkan kehidupan. Untuk mendasar pendidikan bagi aliran ini adalah membantu subjek-subjek didik menemukan dan menginventarisasikan kebenaran abadi. Karena memang kebenarannya mengandung sifat universal dan aliran ini meyakini bahwa pendidikan merupakan sumber pengetahuan mengenai kebenaran abadi. Pengetahuan adalah suatu kebenaran, sedangkan kebenaran selamanya memiliki kesamaan. Sehingga penyelenggara pendidikan di mana-mana mestilah sama. Selanjutnya, pandangan pluralisme dalam pendidikan. Dan yang terakhir yaitu latar belakang munculnya aliran. Pendidikan dari aliran ini adalah Pendiri dari aliran ini adalah Aristoteles yang kemudian didukung dan dilanjutkan St. Thomas Aquinas pada abad ke-13. Munculnya aliran ini adalah sebagai alat atau cara untuk menghadapi krisis yang dihadapi manusia saat ini. Pluralisme menganggap kenyataan dalam kebudayaan manusia saat ini mengalami krisis. Pluralisme lahir dari suatu reaksi terhadap pendidikan progresif. Pluralisme menentang pandangan progresivisme yang menentukan perubahan dan sesuatu yang baru. Baik, terima kasih. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Maaf, anggota kelompok saya belum sempat hadir dan hanya saya yang bisa mewakili untuk memaparkan materi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya memohon maaf kepada dosen pengampu pada mata kuliah Filsafat Pendidikan karena pada
pemaparan materi saya anggota kelompok 6 belum lengkap dan hanya saya yang bisa mewakilinya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.